Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavina Priyatika dari kelas A1 D3 Perhotelan dengan NIM 2211397374. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi 4 tentang proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Pada slide pertama, terdapat definisi dari manajemen bakat, yang merupakan proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Lalu, di slide berikutnya terdapat analisis pekerjaan, yang merupakan prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus di pekerjaan untuknya. Jadi, apa yang cocok untuk pekerjaan tersebut. Analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan. Lalu, di slide berikutnya terdapat deskripsi pekerjaan yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab penyediaan dari suatu pekerjaan, salah satu hasil dari analisis pekerjaan. Lalu, ada spesifikasi pekerjaan yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, yaitu berisi pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain sebagainya yang diperlukan serta produk lainnya dari suatu analisis pekerjaan. Lalu di sini terdapat informasi yang diperlukan dalam menganalisis pekerjaan. Yang pertama, ada aktivitas kerja. Kedua, ada perilaku manusia. Yang tiga, ada mesin, alat-alat, perlengkapan, dan bantuan kerja. Yang keempat, ada standar kerja atau biasa disebut SOP. Yang kelima, ada konteks pekerjaan. Yang terakhir, ada persyaratan manusia. Lalu di slide berikutnya terdapat kegunaan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, digunakan untuk perekrutan dan seleksi si calon pekerja. Lalu yang kedua, ada pemenuhan EEO atau bisa disebut Equal Employment Opportunity atau kesempatan dalam perlakuan yang sama dalam pekerjaan yang selanjutnya. Itu mencangkup segala kebijakan termasuk pelaksanaannya yang tujuannya untuk penghapusan diskriminasi di dunia kerja. Lalu yang ketiga, ada penilaian kerja. Yang keempat, ada kompensasi. Yang kelima, ada pelatihan. Lalu, terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan terhadap suatu pekerjaan. Yang pertama, memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagian organisasi dan bagian proses. Yang ketiga adalah memilih posisi yang representatif. Yang keempat, ada menganalisis pekerjaan secara nyata. Yang kelima, ada memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Yang keenam, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Lalu terdapat metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Beberapa metodenya yaitu wawancara. Ada yang wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur itu merupakan wawancara yang menggali informasi mengenai si responden dengan pertanyaan yang telah disiapkan. Dan jika wawancara tidak terstruktur, maka kebalikannya, yaitu wawancara bebas tanpa menggunakan pedoman atau fleksibel. Lalu metode yang berikutnya adalah penyebaran kuesioner. Lalu metode ketiga ada catatan harian atau log peserta. Lalu catatan berikutnya ada teknik analisis pekerjaan kuantitatif, kuesioner analisis posisi, dan prosedur Departemen Tenaga Kerja. Lalu terdapat beberapa hal dalam menulis deskripsi pekerjaan. Yang pertama,
mengidentifikasikan pekerjaan tersebut, lalu merangkum pekerjaan. Ketiga, ada tanggung jawab dan tugas-tugasnya. Yang keempat, ada otoritas pemegang jabatan. Yang kelima, ada standar kinerjanya. Keenam, ada kondisi kerja. Dan terakhir, spesifikasi pekerjaannya. Lalu di sini dijelaskan menurut spesifikasi pekerjaan, ada spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih, yaitu menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan, penginderaan yang menyiratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Lalu ada spesifikasi berdasar penilaian, ada spesifikasi berdasarkan analisis statistik, dan matriks persyaratan pekerjaan. Lalu, di slide berikutnya ada manajemen bakat, yaitu pengetahuan dan keterampilan serta perilaku apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, keterampilan dan pengetahuannya itu untuk mendukung si pekerjaan tersebut. Lalu, di sini ada contoh model kompetensi atau profil pekerjaan untuk manajer SDM. Paling atas terdapat peran, lalu di bawahnya pengetahuan dan skill, lalu di bawahnya terdapat kompetensi dasar, personal kompetensi, interpersonal kompetensi, SDM, bisnis, atau manajemen. Lalu yang di paling bawah ada model kompetensi atau profil pekerjaan manajer sumber daya manusia. Sekian presentasi review dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.